Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara mengolah data dengan SEM menggunakan software Smart PLS. SEM PLS merupakan metode analisis yang powerful dan komprehensif. Karena analisis dengan pendekatan SEM PLS mampu meniadakan asumsi-asumsi OLS regresi seperti asumsi normalitas data. Jadi apabila data tidak normal, kemudian sudah diupayakan dinormalkan namun tetap tidak normal, maka penyelesaian non-parametrik dapat dilakukan dengan SEM PLS. Dan dengan SEM PLS ini dapat menggunakan sampel dengan ukuran yang minimal, yaitu di atas 30 sampel. Dengan SEM PLS lebih mengoptimalkan pada ketepatan model prediksi, yaitu dari nilai koefisien determinasi R², sehingga SEM PLS dapat digunakan untuk menguji teori yang masih lemah atau untuk pengembangan teori. Untuk menganalisis data dengan SEM PLS, kita lakukan analisis pada dua submodel, yaitu outer model dan inner model. Pada analisis outer model, kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan pada analisis inner model, kita lakukan uji model fit, asumsi inner model PLS, uji R², koefisien jalur atau patch koefisien, kemudian uji T statistik untuk menentukan signifikansi dari pengaruh parsial. Kemudian uji prediktif relevansi dan uji goodness of fit atau GOF. Analisis menggunakan program Smart PLS kita jalankan dengan 3 kalkulasi, yaitu PLS algoritma, kemudian bootstrapping, dan blindfolding. Kemudian output dari ketiga kalkulasi ini kita lakukan interpretasi. Baik, kita praktekkan mengolah data hasil survei dengan kuesioner yang menggunakan jawaban skala Likert 1 sampai dengan 5, yaitu dari sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kita olah menggunakan program Smart PLS 3.0. Berikut adalah data jawaban dari kuesioner yang sudah ditabulasi menggunakan Excel dan disimpan dengan jenis file CSV atau comma delimited. Jadi penyimpanan dengan jenis file CSV atau comma delimited karena jenis file ini yang mampu dibaca oleh Smart PLS. Tabulasi data jawaban kuesioner terdiri atas variabel X1, kemudian variabel X2, variabel X3, dan X4 sebagai variabel eksogen, kemudian variabel Y sebagai variabel mediasi, dan selanjutnya variabel Z sebagai variabel endogen. Butir pertanyaan atau pernyataan X11, X12, X13 sampai dengan X15 ini adalah butir-butir pertanyaan atau butir pernyataan dari variabel X1, dan begitu seterusnya pada variabel yang lain seperti X21, X22, X23, dan seterusnya. Kita buka program Smart PLS untuk mengolah data kuesioner ini. Berikut lembar kerja Smart PLS. Untuk memulai membuat lembar kerja pada Smart PLS,
kita klik menu New Project yang ada di atas ini. Kemudian kita beri nama file kerja ini sesuai dengan keinginan kita. Saya beri nama file Lazada 4.1. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul folder baru Lazada 4.1. Selanjutnya kita masukkan data penelitian yang akan kita olah dengan cara double klik to import data. Selanjutnya kita pilih data yang akan kita olah. Data yang akan kita olah adalah Lazada 4.1. Kita klik ya sehingga terblok, kemudian klik open. Selanjutnya ini ada nama file ya, Lazada 4.1 yang akan kita olah, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ditampilkan statistik deskriptif dari data penelitian. Pastikan tidak ada data yang missing. Di sini terlihat missing values 0, artinya tidak ada data yang missing atau tidak ada data yang salah. Jika ada, ya data tersebut bisa dihilangkan atau di-delete. Kemudian pada data yang akan kita olah ini, sampel size-nya atau ukuran sampel sebanyak 353 responden. Dan jumlah indikatornya ada 30. Kita bisa lihat nih dari atas ke bawah ya. Ini indikator-indikatornya totalnya ada 30. Kemudian pada data statistik deskriptif ini ya terdapat data mean, median, minimum, maksimum, standar deviasi, kemudian excess kurtosis dan skewness. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menggambar kerangka pemikiran pada lembar kerja Smart PLS. Caranya di sini ada gambar diagram Lazada 4.1. Kita klik 2 kali. Nah, ini sudah ada lembar kerja Smart PLS yang kosong. Di sini ada 2 tab. Tab pertama adalah data statistik deskriptif, kemudian yang kedua adalah lembar kerja diagram yang akan kita gunakan untuk menggambar diagram kerangka pemikiran. Selanjutnya kita gambar. Caranya di bawah ini ada indikator. Kita klik indikator X1.1. Kemudian kita langsung ya tekan tombol shift pada keyboard. Kemudian klik X15. Ini sudah terblok semua. Setelah itu kita klik kiri yang terblok ini, kemudian di drag atau digeser ke lembar kerja Smart PLS, kemudian lepaskan. Nah, ini sudah muncul variabel laten ya beserta indikator X11, X12 sampai dengan X15. Selanjutnya pada variabel yang lain juga demikian. Sama ya, klik X121, tekan tombol shift, kemudian klik X25, kemudian di drag. Begitu juga variabel yang lain. Ini ternyata X26 ya, jadi ini keliru, saya ulangi. Saya klik sini, kemudian saya delete. Nah, ini X21, tekan tombol shift, kemudian X2.7, kita di drag sini. Nah, selanjutnya sama, variabel X3 juga saya percepat. Kemudian Y sebagai variabel mediasi, Z sebagai variabel endogen. Kemudian kita rapihkan. Geser saja. Nah, selanjutnya kita beri nama pada masing-masing variabel. Variabel laten 1 adalah e-promotion. Ini saya kasih keterangan sebagai variabel X1. Klik OK. Variabel yang kedua
adalah variabel kualitas pelayanan. Variabel yang ketiga adalah kemudahan. Maksudnya adalah kemudahan dalam menggunakan aplikasi Lazada. Karena ini penelitian pada penelitian Lazada. Klik OK. Ini variabel IWOM sebagai X4. Klik OK. Selanjutnya variabel laten 5 adalah perilaku konsumen. Sebagai variabel Y, dan variabel laten ke-6 adalah keputusan pembelian. Di sini variabel Z atau variabel endogen. Selanjutnya kita hubungkan ya dengan connect untuk membentuk diagram jalur. Nah, ini namanya substruktur 1. Jadi di sini ada dua substruktur, yaitu substruktur 1 yaitu hubungan pengaruh antara e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, dan IWOM terhadap perilaku konsumen. Kemudian kita buat struktur 2 atau substruktur 2. Kita hubungkan di sini. Kita hubungkan. Kemudian ini kita hubungkan. Nah, ini namanya substruktur 2. E-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, IWOM, kemudian perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian, substruktur 2. Nah, ini sudah jadi ya. Ini kita netralkan dengan klik select. Nah, selanjutnya ini bisa diputar-putar, ini disesuaikan arah atau posisi dari indikator dengan cara kita klik variabelnya, kemudian kita bisa atur ya sedemikian rupa mau ditaruh di mana, di bawah boleh, di atas boleh, di samping boleh. Ini juga ya bisa diatur. Saya taruh di bawah, ini saya taruh di atas seperti itu. Ya, nanti kalau mau merubah posisi bisa nanti ini digeser-geser. Ya, silakan untuk memperindah. Pada gambar diagram atau kerangka pemikiran ini terdapat variabel mediasi yaitu perilaku konsumen. Yang dimaksud dengan variabel mediasi adalah variabel laten yang berperan sebagai perantara pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Pada diagram atau kerangka pemikiran ini terdapat dua substruktur, yaitu substruktur variabel eksogen, e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, dan IWOM terhadap perilaku konsumen. Kemudian substruktur 2 adalah pengaruh e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, IWOM, dan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Hipotesis pada kerangka pemikiran ini dapat kita buat hipotesis pengaruh langsung pada substruktur pertama dan hipotesis pengaruh langsung pada substruktur kedua, serta hipotesis pengaruh tidak langsung dengan variabel mediasi perilaku konsumen. Kalau saya buat ya di sini hipotesisnya terdapat pengaruh e-promotion Lazada terhadap perilaku konsumen Lazada. Kemudian terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap perilaku konsumen Lazada, terdapat pengaruh kemudahan aplikasi terhadap perilaku konsumen Lazada, dan terdapat pengaruh IWOM Lazada terhadap perilaku konsumen Lazada. Kemudian pengaruh langsung pada substruktur 2, terdapat pengaruh e-promotion terhadap keputusan pembelian konsumen Lazada, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen Lazada, terdapat pengaruh kemudahan aplikasi Lazada terhadap keputusan pembelian konsumen Lazada, dan yang keempat terdapat pengaruh IWOM terhadap keputusan pembelian konsumen Lazada.
Adapun pengaruh tidak langsungnya, hipotesisnya adalah terdapat pengaruh e-promotion terhadap keputusan pembelian melalui variabel mediasi perilaku konsumen. Begitu juga terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian melalui variabel mediasi perilaku konsumen. Terdapat pengaruh kemudahan terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen. Kemudian yang terakhir, terdapat pengaruh IWOM terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen sebagai variabel mediasi. Silakan tata bahasanya ya diatur sedemikian rupa. Bisa saja terdapat pengaruh e-promotion terhadap perilaku konsumen, kemudian terdapat pengaruh dari perilaku konsumen sebagai variabel mediasi terhadap keputusan pembelian. Silakan diatur. Intinya atau konsepnya seperti itu. Nah, kalau saya lihat di slide di sini hipotesis sudah dibuat ya. Nanti bisa dilihat, dipelajari hipotesis pada substruktur pertama sebagai pengaruh langsung, kemudian hipotesis pengaruh langsung pada substruktur kedua, dan selanjutnya hipotesis pengaruh tidak langsung dengan variabel mediasi perilaku konsumen. Jadi totalnya ada 13 hipotesis. Jadi hipotesis penelitian ini ada 13 hipotesis, dan hipotesis ini bersumber dari sejumlah referensi-referensi baik dari kajian teoritis ataupun dari data empiris, yaitu dari referensi penelitian relevan sebelumnya. Dan hipotesis ini akan kita uji apakah hipotesis diterima ataukah ditolak. Kita kembali ke lembar kerja Smart PLS. Berikut lembar kerja Smart PLS. Setelah kita menggambar model penelitian, kita buat langkah selanjutnya, yaitu membuat analisis outer model dengan kita lakukan proses kalkulasi algoritma. Caranya pada menu calculate ini kita klik, selanjutnya kita pilih PLS algorithm. Nah, di sini muncul ya, biarkan saja secara default di patch, kemudian klik start calculation. Nah, ini proses ya sudah jadi untuk outer modelnya. Pada outer model kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kita uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Di mana ketentuan uji validitas konvergen untuk penelitian konfirmatori, syarat nilai loading faktornya adalah di atas 0,7. Sedangkan pada penelitian eksploratory, nilai loading faktornya adalah di atas 0,6 dengan ketentuan nilai AVE-nya di atas 0,5. Artinya kalau mau 0,7 boleh, 0,6 juga boleh, dan nilai AVE-nya di atas 0,5. Kita kembali atau kita lihat pada lembar kerja Smart PLS. Kita analisa dengan klik outer loading yang di bawah sini untuk melihat uji validitas konvergennya. Nah, berikut pada outer loading terlihat butir pertanyaan sebagai indikator variabel penelitian yang nilainya lebih kecil dari 0,7 adalah pada indikator atau pada butir pertanyaan X11, kemudian butir pertanyaan X12, dan pada butir pertanyaan X41 0,675, kemudian pada butir pertanyaan X42 0,686, dan pada butir pertanyaan X44. Kemudian kita tarik ke bawah, ternyata masih ada, yaitu pada butir pertanyaan Y14 dan Y15. Nah, nilai loading faktor ini nilainya 0,6 kecuali pada Y14 ini 0,5. Yang 0,6 ini masih bisa diterima. Artinya jawaban dari butir kuesioner secara validitas konvergen ini masih dapat menjelaskan variabel latennya, meskipun tampilan di Smart PLS loading faktornya berwarna merah. Memang jika di Smart PLS
loading faktor yang di bawah 0,7 ini warnanya merah. Tergantung kita mau mengambil jenis penelitian apa confirmatory research yang di atas 0,7 atau jenis penelitian exploratory research ya 0,6 masih bisa diterima. Untuk menyelesaikan permasalahan ini kita akan fokuskan pada nilai AVE-nya, yaitu nilai AVE lebih besar dari 0,5. Kita lihat nilai AVE dengan klik construct reliability and validity. Nah, di sini ya nilai AVE. Di sini terlihat nilai AVE yang di bawah 0,5 adalah variabel perilaku konsumen, kemudian variabel e-promotion dan variabel e-worm. Semuanya merah di bawah 0,5. Kita akan perbaiki nilai AVE ini supaya memenuhi uji validitas secara konvergen. Jadi kita fokus pada nilai AVE. Karena jika nilai AVE-nya kita perbaiki, maka kemungkinan nilai loading faktor yang tadi kita lihat ini akan lebih baik. Caranya bagaimana untuk memperbaiki nilai AVE? Nah, kita lihat nilai AVE yang paling kecil, yaitu nilai AVE dari perilaku konsumen 0,462. Dicatat nih, yang paling kecil adalah 0,462 dari perilaku konsumen. Nah, dari variabel perilaku konsumen, yaitu variabel Y, kita lihat dengan cara klik outer loading-nya. Di sini cari variabel Y, variabel perilaku konsumen yang nilai loading faktornya terendah. Ya, nilai loading faktornya dari variabel Y adalah Y14 sebesar 0,557. Nah, loading faktor 0,557 ini artinya secara bahasa 55,7% dari butir pertanyaan atau butir pernyataan Y14 ini kurang mampu menjelaskan variabel perilaku konsumen Y1 sehingga kurang valid secara konvergen. Kemudian nilai loading faktor terendah lainnya ada pada variabel IWOM atau IWOM, yaitu pada kita lihat untuk IWOM yang terendah adalah 0,627. Ini pada butir pertanyaan X44. Ini kita catat yang terendah. Nanti kita hapus yang terendah untuk memperbaiki nilai AVE. Selanjutnya yang ini 0,675, 0,686 atau yang butir pertanyaannya X41 dan X42 kita pertahankan dulu ya, kita coba biarkan dulu, tapi ini yang paling rendah yang nanti kita hapus atau kita delete. Selanjutnya kita lihat pada e-promotion. Nah, ini e-promotion X12 sebesar 0,602. Kemudian X11 0,607. Dan kita akan coba hapus yang paling rendah 0,602 dulu ini. Nanti kalau misalnya setelah dihapus kok masih kurang bagus nilai AVE-nya, ini kriteria dari X11 bisa dihapus. Baik, kita menuju ke diagram untuk menghapus dari butir pertanyaan yang terendah yang sudah kita catat tadi. Nah, pada diagram ini sebenarnya sudah terlihat loading faktor yang terendah ya pada pengeluaran dari diagram. Di sini terlihat nih masing-masing indikator. Ini loading faktornya 0,6, 07 ya. Ini 0,6 berarti merah ini. Kemudian 0,602. Ini loading faktornya juga rendah. Kemudian nilai loading faktor dari variabel yang lain juga kelihatan ini 0,7, 0,8 dan seterusnya. Ini sudah terlihat mana loading faktor yang terendah. Nah, ini angka ini namanya T statistik
Ya, ini untuk melihat nilai signifikansi, sedangkan nilai ini adalah nilai R-square dari variabel mediasi, kemudian nilai R-square dari variabel endogen. Baik, kita perbaiki nilai AVE dengan cara menghapus nilai loading factor yang terendah. Tadi kita sudah catat yang terendah adalah Y14. Ini saya perbesar. Y14 kita hapus ya dengan cara klik Y14, kemudian klik kanan, klik delete. Selanjutnya X44 dari IWOM. X44 ini kita perkecil karena kurang jelas. X44 klik, kemudian klik kanan, klik delete. Kemudian X12 ini terendah, kita klik X12, klik kanan, delete. Nah, selanjutnya kita kalkulasi lagi. Klik calculate, klik PLS algoritma. Nah, kemudian kita klik start calculation. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat nilai AVE ya, klik construct reliability and validity. Nah, ini sudah semuanya berwarna hijau atau di atas 0,5. Berarti nilai AVE-nya sudah bagus, sudah memenuhi syarat ya validitas konvergen. Kita lihat loading faktornya, apakah ada penurunan nilai atau tidak di auto loading ya. Nah, ini 0,6 sudah di atas 0,6. Ini X41 sudah di atas 0,6. Ini juga sudah di atas 0,6. Nah, ini sudah valid secara konvergen. Meskipun di Smart PLS ini tampilannya merah. Memang kalau di bawah 0,7 tampilan di Smart PLS loading faktornya berwarna merah ya, tidak masalah. Karena berdasarkan ketentuan nilai loading factor di atas 0,6 ini sudah valid secara konvergen. Selanjutnya kita uji validitas diskriminan. Pada uji validitas diskriminan, ketentuan ujinya adalah nilai AVE dari varian rata-rata yang diekstraksi harus lebih tinggi dari korelasi yang melibatkan variabel laten tersebut. Kemudian nilai cross-loading, korelasi konstruk dengan item pengukuran konstruk itu sendiri harus lebih besar dari konstruk lainnya. Dan nilai HTMT, heterotride monotride rasio, ini lebih kecil dari 0,9. Kemudian bisa juga dilihat dari nilai cross-loadingnya. Setiap variabel ini hendaknya di atas 0,7. Baik, kita uji validitas diskriminan. Untuk melihat uji diskriminan validity ya atau validitas diskriminan, kita klik diskriminan validity. Di sini terdapat nilai Forner-Laker criterion ya. Nilai Forner-Laker criterion untuk variabel kemudahan senilai 0,838. Ini lebih tinggi dibanding dengan nilai korelasi antara variabel kemudahan dengan variabel laten yang lainnya, seperti variabel keputusan pembelian, nilainya 0,541. Kemudian variabel kualitas pelayanan, nilainya 0,744. Kemudian variabel perilaku konsumen, nilainya 0,560. Kemudian e-promotion 0,560 dan e-BOM 0,491. Artinya ini lebih besar. Berarti valid secara diskriminan. Kemudian nilai Forner-Laker dari yang lain. Untuk keputusan pembelian nilainya 0,855 ya, sama-sama keputusan pembelian 0,55. Kita bandingkan dengan yang di bawah. Ternyata korelasi keputusan pembelian dan keputusan pembelian ini lebih tinggi daripada yang lain. Berarti valid secara diskriminan. Yang lainnya juga begitu. Kualitas pelayanan 0,784 dengan kualitas pelayanan ini lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Kemudian perilaku konsumen juga ya, sesama perilaku konsumen lebih tinggi 0,7 dibanding dengan variabel laten yang lain 0,5, 0,5 dan seterusnya. Sampai e-promotion juga gitu. Ya, ini lebih besar daripada yang di bawah ini. Dan ini untuk IWOM sama INWOM 0,748 ya, dibandingkan dengan variabel laten yang lain juga lebih tinggi 0,330, ini lebih tinggi ya, lebih tinggi dari 0,5, lebih tinggi 0,4, lebih tinggi 0,4, 0,4 dan seterusnya. Jadi ini valid secara diskriminan bila melihat dari sudut pandang Forner-Laker criterion.
Nah, jika masih terdapat nilai von Lecker kriterion ya, variabel laten yang dikorelasikan dengan variabel laten itu sendiri kok lebih kecil dari korelasi dengan variabel laten yang lain, maka dapat diatasi dengan menghapus loading faktor yang terendah dari indikator pada kedua variabel tersebut. Misalnya ini lebih kecil ya, maka kita lihat nilai loading faktornya mana. Nilai loading faktor yang terendah itu bisa kita hapus, kemudian kita ulangi kalkulasi dengan PLS algoritma. Nanti kita lihat, kita cek apakah sudah valid secara diskriminan atau belum, seperti itu. Kemudian diskriminan validity atau validitas diskriminan juga bisa kita lihat dari nilai cross loading. Ini sudah dijelaskan pada beberapa tutorial yang lain ya. Nah, kita lihat untuk nilai cross loading, di mana nilai korelasi konstruk dengan item pengukuran seharusnya lebih besar dari konstruk lainnya. Kita bisa lihat kemudahan itu X3 ya. X3 kita lihat pada X3 di sini X3 0,833. 0,833 ini apabila dilihat dengan X31 dikorelasikan dengan keputusan pembelian ya, ini lebih gede, lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada 0,4, lebih tinggi dari 0,6, lebih tinggi 0,4, 0,5, 0,4. Begitu juga yang lain ya. Kita trial aja biar cepat. Keputusan pembelian berarti variabel Z. Kita lihat variabel Z. Nah, di sini. Ini 0,8. Harusnya lebih tinggi dari yang lain. Ya, ini lebih tinggi kan? Tuh lebih tinggi. Ya. Kualitas pelayanan variabel X2. Kita lihat variabel X2. Kualitas pelayanan 0,7. Lah ini lebih tinggi juga dengan yang lain. Nah, ini dengan cross loading ini ya bisa disimpulkan bahwa valid secara diskriminan. Kemudian bisa juga dari nilai HTMT atau heterotride monotride ratio HTMT ya. Kita klik. Nah, di sini pada HTMT kita lihat valid secara diskriminan jika lebih kecil dari 0,9. Nah, ini semuanya angka lebih kecil dari 0,9 pada masing-masing variabel. Berarti valid secara diskriminan. Lanjut ke uji reliabilitas. Kita kembali ke slide untuk melihat ketentuan dari uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi jawaban dari butir pertanyaan atau butir pernyataan kuesioner. Ketentuan uji reliabilitas pada penelitian confirmatory research nilai Krumbach alpanya di atas 0,7. Tapi pada penelitian exploratory ini nilai Krumbach alpanya lebih besar 0,6. Kita pilih yang ini aja ya, lebih besar 0,6. Nah, untuk melihat reliabilitas uji kita klik construct reliability and validity. Di sini kita lihat nilai Krumbach alpha dari masing-masing variabel. Ya, di sini semuanya di atas 0,6. Keputusan pembelian 0,877, kualitas pelayanan 0,895. Ini semuanya di atas 0,6. Meskipun perilaku konsumen ini warnanya merah, tapi di atas 0,6. Ya, berarti layak atau memenuhi uji reliabilitas atau konsisten jawabannya, seperti itu. Kemudian selain dilihat dari Krumbach alpha, juga bisa dilihat dari composite reliability. Nah, caranya nilai composite reliability ini seharusnya lebih besar dari nilai Krumbach alpha. Di sini kita lihat untuk variabel kemudahan 0,922 ini lebih besar daripada Krumbach alpha, berarti reliable. Kemudian 0,9616 ini juga lebih besar daripada Krumbach alpha 0,877, berarti keputusan pembelian ini ya ini lulus uji reliabilitas atau reliable. Dan yang lain juga ya, semuanya dilihat ini lebih besar daripada Krumbach alpha. Setelah kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas, kita lakukan analisis inner model. Nah, pada inner model ini atau analisis struktural model, yang pertama kita lakukan uji fit atau uji model fit. Caranya kita klik model fit. Nah, kita klik model fit pada tabs PLS algoritma. Di sini nilai SRMR sebesar 0,078. Artinya
nilai 0,078 ini lebih kecil dari 0,10, sehingga model disimpulkan memenuhi kriteria model fit. Kemudian jika dilihat dari nilai NFI, di sini ada 0,750. Artinya 75% ini model fit. Nah, nilai NFI yang baik mendekati 1 atau lebih besar dari 0,9. Sehingga secara kelayakan model yang dihasilkan dilihat dari NFI, ini model kurang fit atau kurang memenuhi kriteria. Ya. Kemudian kita lihat juga dari RMS theta. Di sini RMS theta nilainya 0,142. Jika kita lihat dari nilai RMS theta 0,142, di mana ketentuan model fit nilai RMS theta lebih kecil dari 0,102. Maka nilai RMS theta 0,142 ini lebih besar dari ketentuan, yaitu 0,102, sehingga dapat disimpulkan model ini tidak memenuhi kriteria model fit. Nah, dari hasil ini kita bisa merujuk pada salah satu kriteria penentuan fit model, yaitu nilai kriteria SRMR. Ya, dimana ini tadi memenuhi fit, ya, memenuhi model fit. Selain itu, menurut Profesor Siswoyo ya menyebutkan, untuk mengetahui model fit atau tidaknya pada hasil olah data Smart PLS, ini dapat dilihat dari nilai loading factor pada setiap indikator. Dimana tadi pada awal ini sudah lulus uji validitas dan uji reliabilitas, berarti sudah bisa dikata model fit. Nah, selanjutnya kita masuk ke asumsi inert model PLS. Ya, kita buka ketentuannya. Asumsi atau syarat pada analisis inert model partial least square adalah tidak terdapat masalah multikoliniaritas, yaitu terdapatnya interkorelasi yang kuat antar variabel laten, di mana ketentuan uji dari nilai VIF ini harus kurang dari 5. Apabila lebih dari 5, maka mengindikasikan terdapat koliniaritas antar konstruk yang tinggi. Kita lihat ya nilai VIF. Nah, untuk melihat nilai VIF kita bisa klik collinearity statistic VIF. Di sini kita klik inner VIF values. Nah, bisa dilihat dari masing-masing korelasi variabel. Ya, korelasi antara kemudahan dengan keputusan pembelian 2,5. Artinya nilai VIF ini kurang dari 5, berarti tidak terjadi multicall. Kualitas pelayanan dengan keputusan pembelian 2,8 lebih kecil dari 5. Perilaku konsumen ya 1,8 lebih kecil dari 5. Semua ini lebih kecil dari 5. Ya, sehingga korelasi antar variabel independen ini tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Kemudian lanjut kita ke evaluasi model. Jika dilihat dari nilai R square berarti di sini ya. Nah, di mana R square ini juga merupakan uji goodness fit o model pada inert sampel S. Kita lihat ketentuan. Di sini nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R square untuk konstruk laten endogen sebagai kekuatan prediksi. Di mana nilai koefisien determinasi R square antara 0 dan 1. Jika nilai R square mendekati 1, maka model semakin baik atau layak. Kita lihat nilai R square-nya. Nah, di sini pada R square ya terlihat R square dan R square adjust. Adjust R square ini adalah nilai R square yang telah dikoreksi berdasarkan nilai standar error. Jadi nilai adjust R square ini memberikan gambaran yang lebih kuat dibandingkan dengan R square dalam menilai kemampuan sebuah konstruk eksogen dalam menjelaskan konstruk endogen. Baik, kita interpretasikan ini. Dari model yang dibangun, nilai R square variabel perilaku konsumen sebesar 0,452.
Dan dapat dijelaskan perubahan variasi variabel mediasi perilaku konsumen atau variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel eksogen e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, dan IWOM secara simultan sebesar 45,2%. Kemudian e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, dan IWOM dan perilaku konsumen ini secara bersama-sama atau secara simultan mempengaruhi perubahan keputusan pembelian sebesar 0,497 ya, atau 49,7%. Nih untuk yang substruktur kedua. Ini substruktur pertama, kemudian ini substruktur kedua. Nah, ini juga bisa dilihat 0,497, 0,452 pada diagram. Ini 0,497, ini 0,452. Ini bisa dilihat ya pada gambar diagram ini. Nah, dalam menginterpretasi kita juga bisa menggunakan nilai adjust R square. Jika analisis yang terdiri lebih dari satu variabel eksogen, maka ya disarankan dalam menganalisis menggunakan nilai ini ya, untuk kasus-kasus multivariat atau variabel eksogennya lebih dari satu. Jadi bukan regresi sederhana. Ya, disarankan menggunakan ini karena sudah disesuaikan nilai R square-nya. Nah, kalau menggunakan adjust R square berarti prosentase pengaruh kontribusi keempat variabel ya, dari variabel eksogen e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, dan IWOM secara simultan terhadap perubahan variabel endogen perilaku konsumen sebesar 44,6%. Dan sisanya ini adalah pengaruh dari variabel eksogen lain yang ada di luar penelitian. Ini kalau kita menerjemahkan menggunakan adjust R square. Maka dari nilai adjust R square, pengaruh keempat variabel eksogen, e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, dan IWOM terhadap perubahan variabel endogen perilaku konsumen secara simultan termasuk dalam kategori moderate ya. 4,6% ini masuk ke kategori moderate. Kita bisa lihat di slide nilainya moderate di antara 0,33 ya, 0,50 ini moderate. Selanjutnya kita bahas ya arah pengaruh. Nah, arah pengaruh ini bisa dilihat dari nilai Petz koefisien. Nilai Petz koefisien digunakan untuk mengetahui besaran pengaruh secara parsial dan menunjukkan arah hubungan variabel. Apakah antar variabel memiliki arah hubungan positif atau negatif. Nah, Petz koefisien ini memiliki rentang nilai antara minus 1 dan 1. Kita klik Petz koefisien. Terlihat tabel. Pada tabel Petz koefisien ini variabel kemudahan nilainya adalah 0,122 sehingga hipotesis memiliki arah positif ya. Ini kan positif angkanya. Kemudian nilai Petz koefisien dari kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian juga bernilai positif yaitu 0,041 sehingga hipotesis juga memiliki arah positif. Yang lainnya juga nilai Petz koefisien untuk perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian nilainya 0,337. Ini juga arahnya positif. Kemudian nilai Petz koefisien dari e-promotion terhadap keputusan pembelian bernilai 0,288 sehingga hipotesis memiliki arah positif juga. Dan nilai Petz koefisien dari IWOM 0,078. Ini juga memiliki arah positif sehingga hipotesis positif. Untuk variabel kemudahan ya terhadap perilaku konsumen ini nilainya 0,173 sehingga hipotesis bernilai positif. Kemudian nilai Petz koefisien pada kualitas pelayanan terhadap variabel perilaku konsumen nilainya 0,178. Ini juga memiliki hipotesis arah positif. Selanjutnya nilai Petz koefisien e-promotion terhadap variabel perilaku konsumen nilainya 0,197 sehingga hipotesis juga memiliki arah positif. Dan nilai Petz koefisien dari IWOM terhadap perilaku konsumen nilainya
0,294 sehingga hipotesis memiliki arah yang positif. Selanjutnya untuk menilai tingkat signifikansi pengaruh parsial ya dapat kita menggunakan analisis kalkulasi bootstrapping. Caranya kita kembali ke gambar diagram. Nah, di sini kita klik calculate. Sebelum kita mengkalkulasi bootstrapping, kita ke slide. Ini adalah ketentuan dari uji pengaruh parsial. Jika nilai P values lebih kecil dari 0,05, maka variabel eksogen berpengaruh signifikan. Namun jika nilai P value lebih besar dari 0,05, maka variabel eksogen tidak berpengaruh secara signifikan. Atau bisa juga dilihat dari perbandingan tes statistik atau T hitung dengan nilai Z-score. Jika tes statistik lebih besar dari Z-score 1,96, maka hipotesis diterima dan H0 ditolak. Kemudian jika nilai tes statistik atau T hitung lebih kecil dari Z-score 1,96, maka hipotesis alternatif ditolak dan H0 diterima. Oke, kita langsung praktikkan saja pada Smart PLS. Nah, kita sudah masuk ke gambar diagram, kita klik calculate, kemudian klik bootstrapping. Nah, di sini ada 500 ya, dari beberapa rekomendasi atau referensi. Ini resampling atau subsample bisa ambil 5000. Yang jelas angka ini harus lebih besar dari sampelnya. Ya. Nah, ini bisa dibaca nih, 500 sampai dengan 5000 di sini, ya. Kemudian kita klik start calculation. Nah, kalau 5000 memang bedanya saat running itu agak lama. Jadi semakin resamplingnya besar, maka runningnya pun semakin lama. Nah, ini sudah selesai running ya. Berikut hasil dari bootstrapping. Kita bisa lakukan uji hipotesis ya di sini. Pertama yang akan kita lakukan adalah uji hipotesis dari pengaruh langsung. Di sini saya tarik. Nah, ini adalah uji hipotesis pengaruh langsung. Di sini pengaruh dari variabel kemudahan terhadap keputusan pembelian. Nilai koefisien regresinya bisa lihat pada original sampel adalah 0,122 dengan arah hubungan positif. Dan nilai P value-nya 0,025, lebih kecil dari 0,05. Kemudian jika menggunakan perbandingan tes statistik dengan nilai Z-score 2,239 lebih besar dari 1,96, maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel kemudahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, setiap kenaikan satu satuan kemudahan dapat meningkatkan perubahan keputusan pembelian sebesar 12,2%. Kemudian kita ke pengaruh variabel kemudahan terhadap perilaku konsumen. Di sini nilai koefisien regresinya adalah 0,173 dengan arah hubungan positif dan nilai P value-nya 0,003 lebih kecil dari 0,05. Jika menggunakan perbandingan tes statistik 2,940 ini lebih besar dari 1,96. Maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan kemudahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku konsumen. Artinya, setiap kenaikan satu satuan kemudahan dapat meningkatkan perubahan perilaku konsumen sebesar 17,3%. Selanjutnya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien regresi adalah 0,041 dengan arah positif ya, dan nilai P value-nya
0,545. Di sini warnanya merah. Artinya ya 0,545 ini lebih besar dari 0,05. Kemudian jika menggunakan tes statistik 0,605 ini lebih kecil dari 1,96. Jadi jika nilai p-value-nya kok lebih besar dari 0,05, maka secara otomatis nilai tes statistiknya akan lebih kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak dan hipotesis nol atau H0 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian kita menuju ke pengaruh langsung dari variabel kualitas pelayanan terhadap perilaku konsumen. Dengan nilai koefisien regresinya adalah 0,178 dengan arah hubungan positif dan nilai p-value-nya sebesar 0,008. Ini lebih kecil dari 0,05. Maka jika menggunakan perbandingan tes statistik ya 2,655 ini lebih besar dari 1,96. Maka H alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku konsumen. Artinya, setiap kenaikan satu satuan kualitas pelayanan dapat meningkatkan perubahan perilaku konsumen sebesar 17,8%. Selanjutnya, untuk variabel pengaruh langsung perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Di sini koefisien regresinya adalah 0,337 dengan arah hubungan yang positif dan nilai p-value-nya 0,000 ya, lebih kecil dari 0,05. Maka jika menggunakan perbandingan tes statistik ya di sini 5,992 lebih besar dari z-score 1,96. Maka hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan perilaku konsumen berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, setiap kenaikan satu satuan dari perilaku konsumen dapat meningkatkan perubahan keputusan pembelian sebesar 33,7%. Lanjut ke variabel berikutnya, yaitu pengaruh langsung antara variabel e-promotion terhadap keputusan pembelian. Di sini nilai koefisien regresinya adalah 0,288 dengan arah hubungan positif dan nilai p-value-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jika menggunakan tes statistik 5,173 ini lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-promotion berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya setiap kenaikan satu satuan e-promotion dapat meningkatkan perubahan keputusan pembelian sebesar 28,8%. Lanjut ke variabel pengaruh langsung e-promotion terhadap perilaku konsumen. Dengan nilai koefisien regresinya adalah 0,197 dengan arah positif dan nilai p-value-nya sebesar 0,000. Ini lebih kecil dari 0,05. Maka jika menggunakan T hitung atau tes statistik 3,767 ini lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan e-promotion berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku konsumen. Artinya setiap penambahan satu satuan e-promotion dapat meningkatkan perubahan perilaku konsumen sebesar 19,7%. Kemudian pengaruh langsung variabel e-WOM ya terhadap keputusan pembelian. Di sini nilai koefisien regresinya adalah 0,078 dengan arah hubungan positif dan nilai p-value-nya 0,067. Ini warnanya merah dan lebih besar dari 0,05. Kemudian nilai tes statistiknya 1,830 ya lebih kecil dari 1,96. Maka dapat disimpulkan H alternatif ditolak dan H0-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan e-WOM tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
Kemudian pengaruh langsung antara variabel IWOM terhadap perilaku konsumen. Di sini nilai koefisien regresinya adalah 0,294 dengan arah hubungan positif dan nilai p-value-nya 0,000. Ini lebih kecil dari 0,05 dan tes statistik 5,541 juga lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan IWOM berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku konsumen. Artinya setiap kenaikan satu satuan IWOM ini dapat meningkatkan perubahan perilaku konsumen sebesar 29,4%. Kemudian bagaimana membuat persamaan regresinya? Jika kita melihat pada model diagram jalur, maka diagram jalur ini memiliki dua persamaan substruktural. Pertama ya ini X1, X2, X3, X4 terhadap perilaku konsumen. Kemudian substruktur kedua pengaruh eksogen X1, X2, X3, X4 dan Y atau perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Ini substruktur kedua. Maka kita bisa buat dua persamaan substruktur. Baik, kita masuk ke bootstrapping ini karena kita membutuhkan nilai ini ya. Maka kita copy, klik Excel format, masuk ke Excel, paste. Nah, ini kita bisa kasih garis biar mudah dalam menginterpretasi. Kita fokus pada ini ya, pada nilai ini. Nah, ini bisa kita gedekan. Kita membuat persamaannya. Pertama adalah perilaku konsumen ya sebagai variabel mediasi. Rumusnya perilaku konsumen sama dengan beta 1 kali variabel eksogen e-promotion ditambah beta 2 dikali variabel kualitas pelayanan. Ini beta 2 bukan BE ya. Salah nulis. Kemudian ditambah beta 3 dikali kemudahan. Kemudian ditambah beta 4 dikali variabel IWOM. Nah, baru ditambah nilai error. Seperti itu. Ini persamaan substruktur 1. Kemudian yang substruktur 2. Substruktur 2 variabel endogennya adalah keputusan pembelian. Sama dengan beta 1 dikali variabel eksogen e-promotion ditambah beta 2 dikali kualitas pelayanan ditambah beta 3 dikali kemudahan, kemudian ditambah beta 4 ya dikali IWOM, kemudian ditambah beta 5 dikali perilaku konsumen. Ini sebagai variabel mediasi. Baru ditambah nilai error. Nah, setelah itu baru ini bukan lebih besar tapi titik. Oke, setelah itu baru kita masukkan nilai koefisien regresi berdasar nilai PET koefisiennya. Beta 1 e-promotionnya berapa ini ya, perilaku konsumen terhadap beta 1 e-promotion. Kita lihat e-promotion di sini. Nah, ini ya perilaku konsumen, berarti nilainya adalah 0,197. 0,197. Kemudian beta 2 kualitas pelayanan terhadap perilaku konsumen. Ini perilaku konsumen kualitas pelayanan ya. Berarti di sini nih 0,178. 0,178 enter. Kemudian beta 3 kemudahan terhadap perilaku konsumen berarti 0,173. Nah, ini 0,173 di sini ya.
0,173. Enter, tinggal beta 4. Beta 4 berarti IWOM terhadap perilaku konsumen. Nih 0,294. 0,294. Enter. Nah, ini sudah ketemu untuk persamaan substruktur 1. Ya. Ini bisa digedein biar jelas. Nah, persamaan substruktur kedua yaitu keputusan pembelian atau variabel Z. Maka keputusan pembelian sama dengan beta 1 ya, e-promotion. Di sini e-promotion terhadap keputusan pembelian. Kita cari e-promotion keputusan pembelian berarti ini 0,288 ya. Ya, berarti beta satunya 0,288. Beta 1 0,288 ya, enter. Kemudian beta 2 kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Keputusan pembelian di sini nilainya ada 0,041. Beta 2 0,041, enter. Kemudian beta 3 berarti pengaruh antara kemudahan terhadap keputusan pembelian 0,122. Beta 3 0,122. Kemudian beta 4 IWOM terhadap keputusan pembelian berarti 0,078. 0,078. Kemudian beta 5 perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Nah, ini ya 0,337. 0,337. Nah, baru ditambah nilai error. Ini adalah persamaan substruktur kedua. Nih persamaan substruktur pertama. Ini bisa nanti ya dipindahkan ke laporan. Nah, ini adalah persamaan substruktur pertama. Ya, ini kita kasih, kemudian persamaan substruktur kedua. Nah, kita copy saja, taruh di Word. Persamaan struktur sudah kita buat. Kita kembali ke Smart PLS. Pada gambar diagram ini nilai tes statistik ya, berpengaruh tidak berpengaruh juga sebenarnya sudah bisa dilihat di sini. Ya, e-promotion terhadap keputusan pembelian nilai tes statistiknya 5,173, lebih besar dari 1,96, berarti berpengaruh signifikan. Ini juga berpengaruh signifikan. Ini berpengaruh signifikan. Nah, ini IWOM terhadap keputusan pembelian 1,830. Ini lebih kecil dari 1,96, tidak signifikan. Jadi sebenarnya dalam diagram ini sudah ya ada angka-angkanya. Setelah kita sudah menguji dari pengaruh langsung antar variabel eksogen dengan endogen dan variabel eksogen dengan mediasi, maka kita lakukan uji hipotesis pengaruh tidak langsung yang melalui variabel mediasi perilaku konsumen. Ya, jadi uji tidak langsung misalnya e-promotion berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui ini perilaku konsumen. Nah, ini namanya pengaruh tidak langsung. Untuk melakukan atau melihat uji pengaruh tidak langsung, kita bisa melihat pada bootstrapping bagian spesifik indirect effect ya, pengaruh tidak langsung. Kalau kita baca variabel kemudahan terhadap perilaku konsumen sebagai variabel mediasi, kemudian pengaruhnya terhadap keputusan pembelian, atau pengaruh kemudahan terhadap keputusan pembelian melalui variabel perilaku konsumen. Bacanya seperti itu boleh ya. Baik, kita interpretasikan data ini. Kita interpretasikan pengaruh variabel kemudahan terhadap keputusan pembelian melalui
perilaku konsumen ini memiliki arah hubungan yang positif, yaitu 0,058 dengan p-value-nya 0,010, lebih kecil dari 0,05. Kemudian tes statistiknya 2,580, ini juga lebih besar dari z-score 1,96. Maka dapat disimpulkan H alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel kemudahan dari aplikasi Lazada berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen sebagai variabel mediasi. Kemudian yang selanjutnya, pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian melalui variabel mediasi perilaku konsumen. Di sini arahnya positif 0,060 dengan p-value 0,011, lebih kecil dari 0,05, dan tes statistiknya 2,530, lebih besar dari 1,96. Maka dapat disimpulkan H alternatif diterima dan H0-nya ditolak. Sehingga kualitas pelayanan Lazada berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, pengaruh e-promotion terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen. Ini juga arahnya positif 0,066 dengan nilai p-value 0,004, lebih kecil dari 0,05, dan tes statistiknya 2,900, lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis alternatif diterima dan H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan e-promotion berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian melalui variabel perilaku konsumen. Lanjut ke IWOM terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen. Memiliki arah positif 0,099 dengan nilai p-value 0,000. Lebih kecil dari 0,05 dan tes statistiknya 3,886, ini lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis alternatif diterima dan H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan IWOM Lazada berpengaruh positif dan signifikan ya, terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen sebagai variabel mediasi. Jadi keempat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen keputusan pembelian melalui variabel mediasi perilaku konsumen ini memiliki pengaruh positif ya, arah positif dan semuanya signifikan. Kemudian dengan ini ya, maka uji Sobel test dengan menggunakan Smart PLS ini tidak perlu dilakukan. Karena pada hasil uji menggunakan Smart PLS sudah ada hasil pengaruh baik secara langsung maupun pengaruh secara tidak langsung sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, lebih jelasnya kita bisa bandingkan perubahan antara pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung. Jadi ini kita bandingkan dengan pengaruh langsung tadi. Di sini ini kita kasih ini, kemudian kita copy. Nah, ini saya kasih tabel dulu biar gampang untuk dibaca. Nah, kita baca, kita interpretasi. Pengaruh kemudahan terhadap keputusan pembelian ini berpengaruh positif secara signifikan, sedangkan pengaruh kemudahan terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen ya, sebagai variabel mediasi berpengaruh positif signifikan. Maka dapat disimpulkan variabel perilaku konsumen ini sebagai variabel parsial mediasi ya, karena semuanya ini berpengaruh signifikan, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung, jadi bisa disimpulkan sebagai parsial mediasi. Kemudian pengaruh
kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Nih ya, saya kasih stabilo kuning juga, atau kasih stabilo yang berbeda warna ya. Ini tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian melalui variabel mediasi perilaku konsumen ini berpengaruh signifikan. Saya kasih warna yang sama ini. Jadi ini tidak berpengaruh, ini berpengaruh ya. Maka dapat disimpulkan sebagai full mediasi. Ini full mediasi. Sedangkan ini parsial mediasi. Karena ini pengaruh langsung berpengaruh, tidak langsung berpengaruh. Jadi namanya parsial mediasi. Nah, di sini pengaruh langsung tidak berpengaruh, namun pengaruh melalui mediasi ya, perilaku konsumen ini berpengaruh, namanya full mediasi. Kemudian kita lanjut ke pengaruh e-promotion terhadap keputusan pembelian. Ini ya, e-promotion terhadap keputusan pembelian. Saya kasih warna yang berbeda, warna orange. Pengaruh e-promotion terhadap keputusan pembelian berpengaruh positif secara signifikan. Sedangkan pengaruh e-promotion terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen, ini saya kasih warna orange ya, samain. Ini kita bandingkan. Ini signifikan, ini signifikan. Nah, ini aslinya ya, 3 angka di belakang koma. Jadi ini signifikan. Nah, ini disebut sebagai parsial mediasi karena semuanya signifikan. Selanjutnya, pengaruh IWOM ya terhadap keputusan pembelian. Saya kasih warna yang berbeda, warna hijau. Ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Sedangkan pengaruh IWOM terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen ya, ini sama warnanya hijau, ini berpengaruh ya, ini berpengaruh, ini berpengaruh. Maka karena ini tidak berpengaruh, kemudian ini pada mediasinya berpengaruh, disebut dengan full mediasi. Jadi IWOM untuk bisa merubah atau meningkatkan keputusan pembelian, maka harus melalui variabel mediasi perilaku konsumen, atau harus memperhatikan benar-benar perilaku konsumen. Nah, nanti analisisnya bisa dilihat apa saja yang harus ditingkatkan pada perilaku konsumen ini untuk bisa memediasi pada pengaruh IWOM terhadap keputusan pembelian. Nanti lihatnya bisa pada indikator-indikator dari perilaku konsumen. Apa saja yang diperlukan? Karena variabel mediasi ini sangat berpengaruh di dalam memediasi pengaruh variabel IWOM terhadap keputusan pembelian. Kemudian analisa selanjutnya ya, kita menggunakan blindfolding untuk melihat nilai prediktif relevan. Untuk nilai prediktif relevan, nilai prediktif relevan ini digunakan untuk melihat seberapa baik nilai observasi yang dilakukan dan untuk menilai kecocokan relevansi model secara struktural. Ketentuan ujinya, jika nilai prediktif relevan atau Stone Geiser value Q square lebih besar dari 0, maka nilai observasi sudah baik. Namun jika nilai prediktif relevan lebih kecil dari 0, maka nilai observasi tidak baik atau memiliki nilai prediktif relevansi model dengan struktural yang kurang baik. Baik, kita eksekusi dengan Smart PLS. Nah, untuk melihat nilai prediksi relevan ya, kita masuk ke gambar diagram, kemudian klik calculate, selanjutnya klik blindfolding, kemudian kita klik start calculation, dia mengkalkulasi. Nah, ini nilai prediktif
relevan. Nilai Q square-nya di sini untuk variabel keputusan pembelian 0,353. Artinya lebih besar dari 0 ya. Kemudian Q square dari perilaku konsumen nilainya adalah 0,215. Jadi nilai Q square ini hanya pada variabel mediasi dan variabel endogen. Ini karena dia mendapatkan pengaruh dari variabel eksogen. Jadi kalau melihat dari angka ini semuanya di atas 0, maka dapat disimpulkan bahwa nilai observasi yang didapatkan sudah baik. Lanjut kita ke nilai F-square. F-square adalah ukuran pengaruh parsial, di mana nilai F-square ini digunakan untuk menggambarkan besarnya pengaruh dari variabel laten prediktor atau variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen pada tatanan struktural. Kita lihat ya, beberapa kategori ini. Ada kategori pengaruh lemah ya 0,02, kemudian F-square 0,15 jika kategori moderat, dan pengaruh kuat jika F-square-nya 0,35 ke atas. Nah, kita lihat F-square-nya ada di algoritma. Di sini F-square. Nah, kita lihat ya untuk F-square. Pada variabel kemudahan terhadap perilaku konsumen nilainya adalah 0,012. Jika didasarkan pada kategori F-square, maka besarnya pengaruh variabel kemudahan terhadap perilaku konsumen memiliki pengaruh yang lemah. Kemudian bila kita lihat dari semuanya ini ya, ini 0,001. Kemudian ini 0,0008. Semuanya nih termasuk 0,124, 0,088, 0,002, 0,022, 0,021 dan ini semuanya ya. Ini lebih kecil dari 0,15. Sehingga besarnya pengaruh ya ini lemah. Bisa saya simpulkan besarnya pengaruh dari masing-masing variabel eksogen ini terhadap variabel endogen memiliki besar pengaruh yang lemah karena lebih kecil dari 0,15. Selanjutnya kita lihat nilai goodness of fit atau GOF. Nilai goodness of fit adalah untuk menguji kecocokan model secara keseluruhan, baik untuk outer model maupun inner model secara keseluruhan. Apakah ada kecocokan dengan nilai yang diobservasi dengan nilai yang diharapkan dalam model. Kriterianya jika 0,00 sampai 0,24 berarti kategori kecil ya. Kemudian kategori sedang ini 0,38 sampai 1 kategori tinggi. Adapun rumusnya dari goodness of fit adalah akar dari rata-rata AVE dikali dengan rata-rata R-square. Berarti kita harus hitung dulu nih rata-rata AVE. Untuk melihat nilai AVE kita bisa lihat pada construct reliability and validity. Ini nilai AVE-nya ya. Saya copy dulu. Kemudian masukkan ke Excel. Nah, di sini rata-rata dari AVE kita hitung saja. Nah ini rata-ratanya ada 3,647. Kalau nilai rata-rata berarti dibagi dengan jumlahnya ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6 variabel ya. Maka enter saja. Nilai rata-ratanya ada 0,60. Nih nilai rata-ratanya. Kemudian ya dikali dengan nilai rata-rata dari R-square. Maka kita lihat nilai R-square-nya sini ya, R-square. Nah, ini ya kita copy saja di sini. Kemudian masukkan ke Excel. Nah, kita hitung nilai rata-rata R-square ini kemudian dibagi 2. Ya. Ini bagi 2. Kemudian ketemunya adalah ini 0,4. Selanjutnya ya AVE ini ya 0,60 ini jumlah rata-rata AVE dikali dengan rata-rata R-square. Ini dikali R-square ya, kemudian hasilnya adalah 0,28.
Kemudian 0,28 ini kita akar ya, akar dari 0,28. Untuk menghitung akar dari 0,28842 kita bisa gunakan kalkulator online. 0,288 akar dari 0,288 kemudian sama dengan 0,5366. Berarti nilainya ya untuk GOF-nya atau goodness of it-nya adalah 0,536653 atau 0,54. Nilai 0,54 masuk kategori apa? Kita lihat 0,54 ya, berarti masuk ke ini ya, kategori tinggi. Jadi nilai goodness of it-nya adalah 0,54 masuk ke kategori goodness of it yang tinggi. Nah, dari hasil evaluasi model fit sebelumnya, baik dari nilai NFI, SRMR, kemudian dari nilai RMS theta, serta dari nilai uji kelayakan model R-square, kemudian dari nilai loading factor yang sudah memenuhi kriteria, kemudian nilai goodness of it-nya, maka kita bisa mempertimbangkan nilai model telah fit ya, dilihat dari nilai SRMR, kemudian dilihat dari nilai R-square-nya, dilihat dari nilai loading faktornya, dan dilihat dari nilai Q-square serta nilai goodness of it atau GOF. Demikian tutorial pengolahan data dengan model analisis structural equation model atau SEM dengan variabel mediasi atau variabel intervening menggunakan program software Smart PLS 3.0. Jika sekiranya tutorial ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain dan silakan di-subscribe channel ini supaya teman-teman semua bisa update setiap informasi yang ada pada channel SG Lubar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.